Jadi saya teringat dengan kisah saya dulu ketika masih belajar di sekolah. Jadi guru biologi saya menjelaskan dengan sangat cerdasnya bahwa ada dua kategori makhluk hidup. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, yang kedua hewan. Terus saya berpikir, lalu bagaimana dengan manusia? Dan saya tanya, lalu Pak, bagaimana dengan manusia? Dan guru saya menjawab bahwa dari dua kategori ini, tumbuhan dan hewan, manusia berada dalam kategori hewan. Jadi saya sempat berpikir, wow, oke. Dan setelah beberapa saat saya telaah, dan ternyata guru saya tidak salah, guru biologi saya tidak salah. Jadi memang benar, antara manusia dengan hewan, atau kasarnya bisa disebut dengan binatang. Jadi manusia dengan binatang memiliki 4 persamaan. 4 persamaan menurut kesusastraan Weda. Dan itu memang benar. Dan apa yang menjadi persamaan kita? Yaitu ahar, nidra, bhaya, maitunam. Ahar artinya makan. Manusia makan, kita juga makan. Maksud saya manusia makan, hewan juga makan. Ahar, nidra, manusia tidur, hewan juga tidur. Bhaya artinya mempertahankan diri. Manusia mempertahankan diri, hewan pun juga mempertahankan diri. Ahar, nidra, bhaya, maitunam. Manusia melakukan hubungan seksual, begitu juga dengan binatang. Mereka juga melakukan hubungan seksual. Jadi keempat ini merupakan persamaan antara manusia dan binatang. Tetapi apakah kita mau disebut binatang? Terkadang kalau kita melakukan sebuah kesalahan pada seseorang, jadi ketika orang itu marah, maka dia akan memanggil kita dengan sebutan binatang, entah apalah, anjing, babi, monyet, dan sebagainya. Karena ketika kita melakukan kesalahan jadi orang itu berpikir manusia ini tidak punya otak, sama layaknya seperti binatang. Jadi dalam sloka ini, Brihad Bhagavat Naradya Purana, itu dijelaskan seperti ini. Ahar, nidra, bhaya, maitunam cha samanya etat pasubir naranam dharmo hite samadiko wiseso dharme nahina pasubir samana. Jadi apa yang membedakan antara manusia dengan hewan? Dari keempat persamaan ini hanya ada satu yang membedakan. Dharmo hite sam adiko wiseso. Jadi manusia itu bisa mengerti tentang dharma. Dharmo hitesam adiko wiseso. Manusia mengerti tentang dharma. Sementara binatang mereka tidak mengerti apa itu dharma. Makanya ahar, nidra, bhaya, maitunam cha samanya etat pasubir naranam. Samanya. Jadi kalau manusia hanya memfokuskan dirinya dalam 4 hal ini, makan, tidur, berketurunan, dan membela diri. Jadi samanya etat. Jadi kita tidak berbeda, manusia itu tidak berbeda dengan pasu. Pasu artinya binatang. Pasubir naranam. Jadi orang itu tidak berbeda dengan binatang. Samanya etat pasubir naranam. Dharmo hitesam adiko wiseso dharme nahina pasubi samanaha. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang dharma, tugas kewajiban kita sebagai sang roh, yaitu melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan, pada Sri Krishna. Jadi kita tidak berbeda dengan binatang, karena kita tidak pernah melihat ada binatang yang pergi ke kuil atau ke masjid atau ke gereja dan berdoa kepada Tuhan dan memanjatkan doa-doa pujian. Tidak pernah kita temukan. Hanya manusia yang kita temukan pergi ke kuil, pergi ke pura, pergi ke masjid, pergi ke gereja dan bersembahyang, memanjatkan doa-doa pujian pada Tuhan. Itulah yang membedakan antara manusia dengan
binatang. Nah, jadi ketika kita mendapatkan badan manusia ini, kita harus menggunakan kesempatan mendapatkan badan manusia ini secara maksimal untuk mengerti apa itu dharma, apa itu tugas kewajiban kita sebagai sang roh. Dalam Srimad Bhagavad Purana juga dijelaskan, Nrideham adyam sulabam sudurlabam plawam sukalpam gurukar nadaram maya nukulena nabaswateritam puman bhavabdim nataret saat maha. Jadi Nrideham adyam sulabam sudurlabam. Jadi untuk mendapatkan deha atau badan manusia ini, sulabam itu gampang. Dijelaskan di situ gampang. Kenapa gampang? Karena dijelaskan dalam kitab suci bahwa ada 8.400.000 jenis kehidupan. Jadi kita hanya menunggu saja, giliran itu pasti akan datang. Jadi di situ tempat mudahnya. Mau tidak mau, pasti kita akan mendapatkan badan manusia. Tetapi sulabam sudhur labam. Nah, gampang tetapi susah juga. Kenapa susah? Karena kita harus melalui semua ini jenis kehidupan. 8.400.000 jenis kehidupan baru kita akan mendapatkan badan manusia. Sulabam sudhur labam. Makanya badan manusia ini begitu langka sekali didapatkan. Nrideham adyam sulabam sudhur labam. Nah, dan badan manusia ini dijelaskan seperti kapal, kapal pesiar. Plawam sukalpam. Jadi plawam artinya kapal. Plawam sukalpam guru karna dharam. Dan guru kerohanian, guru karna dharam. Karna dharam artinya kapten. Jadi guru kerohanian diibaratkan seperti kapten. Jadi badan ini sebagai kapal, diibaratkan seperti kapal, dan guru kerohanian sebagai kapten. Kapten itu tugasnya untuk melihat situasi dan memberikan arahan kemana kita harus pergi. Jadi seperti itulah guru kerohanian. Guru kerohanian yang bisa membukakan mata kita, yang bisa memberikan kita informasi, jalan kemana kita harus pergi. Bagaimana caranya kita menuju kediaman rohani. Jadi tempat ini bukan tempat kita, dunia material ini bukan tempat kita. Guru karna daram maya anukulena nabaswateritam. Dan Tuhan Sri Krishna mengatakan maya anukulena nabaswateritam. Dan semua ajaran-ajaran dalam kitab suci itu yang merupakan kata langsung dari Sri Krishna itu diibaratkan seperti angin yang menghembus, angin yang membantu kapal itu untuk mencapai tujuannya. Jadi pada zaman dahulu, jadi mesin itu tidak ada, jadi mereka menggunakan layar. Ketika angin itu berhembus, maka kapten inilah yang memberikan arahan bahwa ini harus digeser seperti ini supaya anginnya itu bisa membantu kapal ini menuju tempat yang ingin dituju. Jadi badan ini begitu cocok sekali. Ini adalah pintu terakhir bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan dalam hidup. Puman bawabdim nataret saat maha. Tetapi puman bawabdim, kalau kita sudah mendapatkan badan manusia, nataret saat maha. Tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, badan manusia ini untuk mencapai kesempurnaan hidup, yaitu untuk memutuskan rantai kelahiran dan kematian, nataret saat maha. Jadi kita diibaratkan seperti membunuh diri. Atmaha artinya membunuh diri sendiri. Dalam artian kita menyia-nyiakan badan manusia ini. Jadi itulah yang membedakan antara binatang dan manusia. Binatang tidak mengerti tentang dharma, tidak mengerti tentang bhakti, tidak mengerti tentang Tuhan. Tapi manusia itu bisa. Tapi kalau mendapatkan badan manusia, juga masih tidak mengerti tentang dharma dan tidak ingin mengerti tentang dharma, maka kita menyia-nyiakan hidup kita dalam badan manusia ini. Terima kasih. Hare Krishna.